Ya, kita bikin acaranya talkshow. Namun sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami Tuhan di sini Tuhan untuk sama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam perayaan Natal ini. Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan talkshow ini Tuhan. Mungkin saja ada yang baru mereka dengar, mungkin saja ada yang baru mereka ketahui. Roh Kudus-Mu membimbing mereka semua Tuhan. Urapi juga lidah, bibir, pikiran hamba-hamba-Mu nanti Tuhan, para narasumber Tuhan, dan juga host ini Tuhan. Ya, urapi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, berbicara mengenai Isa Al-Masih, Shiratal Mustaqim, yang dimana Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Bisa diartikan sebagai jembatan atau penghubung yang selama ini kita cari untuk bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksaan neraka. Di mana kalimatullah yang nuzul ke dunia menjadi manusia, seperti tertulis dalam Yohanes pasalnya yang pertama ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Isa Al-Masih, ia adalah firman Allah. Dia itu firman Allah. Ia memiliki kuasa sama seperti Allah. Karena itu Isa Al-Masih sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Isa Al-Masih menjadi pengantara, saudara. Ya, menjadi jembatan sehingga manusia dari dunia sampai ke sorga dengan selamat. Isa Al-Masih datang melalui kelahirannya untuk menyapa kita dan membuktikan betapa besar Tuhan mengasihi kita. Seperti tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku terkasih, dalam kitab saya yang saya yakini dulu ya, tertulis dan menuliskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Kita bisa mengenal Isa Al-Masih ya, kutipannya, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Di dalam Quran surat 19 ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah ya menjadikan Isa Al-Masih anak Maryam atau Maria menjadi tanda kekuasaannya. Dalam Al-Quran dan Injil ada kesamaan tentang Isa, sehingga mukmin dan Nasrani setuju bahwa Isa Al-Masih adalah tanda dari Tuhan. Saudaraku terkasih, kelahiran Isa Al-Masih melalui perawan Maria merupakan tanda yang istimewa. Di dalam kitab ada sebuah nabi yang menuliskan, Nabi Yesaya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda, seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, Isa Al-Masih, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam kitab Allah dikatakan Isa Al-Masih yang lahir dari perawan itu akan dikenal sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah tidak meninggalkan kita umatnya, saudara. Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Saya tidak akan sendiri membahas tema besar kita, Isa Al-Masih jalan yang lurus. Saya akan undang narasumber kita, Romo Daniel Biantoro. Dipersilahkan. Narasumber berikutnya, Pendeta Abram Swala. Saudara terkasih, sistemnya begini. Saya bertanya, narasumber yang menjawab. Nanti saudara simak, dan saya akan memberikan kesempatan untuk para jemaat yang hadir di penghujung nanti untuk bertanya. Lalu nanti saya akan simpulkan apa yang telah kita bincangkan dalam talkshow ini dan kita tutup. Oke, baik. Izin. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya kayak terdakwa aja ini. Terdakwa. Itu hakimnya. Ini saya panggil Ustadz, Romo, Kiai atau pendeta atau gimana nih? Romo saja. Kalau Pak Abram? Saja Romo. Saja Romo. Ya, saya. Malam ini kita merayakan Natal nih. Romo, saja Romo. Menurut hamba-hambanya nih, ya. Natal itu apa sih? Biar pada tahu nih semua nih. Silahkan, Romo Daniel dulu. Natal itu berasal dari bahasa Latin natus yang artinya lahir. Jadi Natal adalah perayaan kelahiran. Tapi berbeda dengan kelahiran biasa yang artinya hari ulang tahun orang dilahirkan. Ini lebih daripada itu. Ini adalah turunnya firman Allah ke dunia menjadi manusia. Jadi berbeda dengan kelahiran-kelahiran manusia biasa. Ini adalah kelahiran yang merupakan turunnya firman Allah dari surga ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Padahal itulah intinya Natal itu. Jadi kalau kita melupakan intinya ini, akhirnya kita gunakan Natal sebagai sarana untuk hura-hura, kita missing the point. Kita kehilangan tujuan merayakan Natal ini. Natal itu bukan masalah hadiah, bukan masalah pohon Natal, bukan masalah pohon hiasan, tetapi Natal itu adalah pemberian hati kita untuk membuka firman Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Jawabannya luar biasa. Nah, kita tanya saja Romo, gimana nih? Ini jawabannya nanti biasa, luar biasa, saya biasa di luar gitu. Bagi saya Natal itu menunjukkan bahwa betul-betul Immanuel, Allah beserta. Jadi zamannya perjanjian lama, Allah menyertai bangsa Israel kemanapun. Lalu Allah itu menjadi manusia, Allah beserta kita di dalam diri Yesus Kristus. Kelanjutannya Yesus mati, bangkit, pergi ke surga. Nah nggak ada Allah lain beserta lagi. Oh ada, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau Allah Bapa itu Allah di sana, Allah Yesus Allah di sini, Allah Roh Kudus Allah di dalam diri kita. Makanya Alkitab bilang bahwa Roh Kudus itu bukan saja beserta kita, tapi di dalam kita. Nah makanya setiap Natal ini saya sangat meyakini bahwa Allah beserta dengan saya, dengan Pak Fadil, dengan Romo, dan dengan kita semua. Allah tetap bersama dengan kita. Amin. Itu saja, gak usah lihat-lihat saya lagi. Baik semuanya, itulah penjelasan singkat Natal. Ya. Dari pertanyaan yang pertama itu kita sudah bisa menyimpulkan Natal itu